Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati para alim ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, sepuh bini sepuh, seluruh pengasuh pondok pesantren Turisawu dengan semua jajarannya, dan juga kepada semua panitia juga kepada seluruh hadirin wal hadirat, kepada seluruh santri, santriwati, para pejuang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada beliau Kiai Ayub, Uki Yai Zami, kepada seluruh orang yang ikut andil dalam suksesnya acara pada acara-acara seperti malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga majelis-majelis seperti ini, dan juga menjaga orang-orang yang berpartisipasi, ikut andil, peduli terhadap majelis-majelis seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis-majelis seperti ini menjadi wasilah perantara kita mencari perhatian dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita bukan hanya bangga kepada beliau tapi juga beliau bangga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, niku hadis yang sangat luar biasa dibacakan oleh Yai Ayub. Tiang mukmin niku sedaya urusane sae, nggih terus ya. Kalau dapat nikmat syukur, itu baik bagi dia. Kalau ternyata dapat musibah, dia sabar, itu pun baik bagi dia. Dan hal tersebut tidak ada yang memiliki kecuali cuman orang mukmin. Berarti pengen nikmat dunia akhirat, jadilah orang mukmin. Karena mereka dalam keadaan seperti apapun, nikmat, urusan apapun dibenturkan dan dihadapkan kepada mereka, tetap hasilnya baik. Masya Allah. Kita kadang-kadang melihat urusan dunia ini carut marut, ruwet gitu. Terus gitu. Tapi ternyata hal tersebut itu sudah terjadi mulai zaman dulu, bukan hanya zaman sekarang. Zaman riyen, ketika setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedo, pemerintahan diteruskan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, mulai timbul fitnah itu. Banyak pembunuhan. Itu zamannya para sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin. Zamannya Sayyidina Ali banyak pembunuhan. Dan seterusnya sampai ada cucunya Nabi yang Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal, gitu. Dan itu terus menerus. Dan banyak sekali yang terbunuh waktu itu. Tapi bagaimana orang beriman? Mereka sahabat, mereka tetap, mereka kokoh. Mereka punya pendirian,
mereka punya petunjuk yang jelas. Bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berbuat. Niku zaman riyen, Beb. Bagaimana kalau zaman sekarang? Belum lama. Waktu itu di kota Hadramaut, di kota Tarim khususnya, itu ternyata dikuasai oleh Syuyu'i. Syuyu'i niki PKI, nggih. Tapi lek mriko sanes PKI, PKY berarti nggih. Partai Komunis Yaman berarti nggih. Nggih. Komunis dikuasai oleh komunis. Berapa lama? 25 tahun. Lumayan nggih. 25 tahun. Banyak yang terbunuh. Banyak yang disakiti. Dan bahkan jangan ngertos pusat-pusat keagamaan itu mereka tahu bahwasanya pusatnya itu adalah di pengajian. Maka pondok pesantren ditutup, semua bentuk pengajian ditutup. Tapi bagaimana sikap mereka? Mereka tetap berjalan. Apakah berarti tidak wali-wali zaman itu berarti dongone enggak mustajab? Bukan seperti itu. Tapi ternyata di balik itu ada hikmah-hikmah yang besar luar biasa. Nggih. Bahkan kula wingi kepanggih oleh setunggal guru kula sebutaken ayat Al-Qur'an. Wa ufawwidu amri ilallah. Nggih. Wa ufawwidu amri ilallah. Napa artine niku? Nggih. Napa artine? Ufawwidu, saya serahkan, saya pasrahkan urusan saya ini kepada Allah. Wa ufawwidu, saya pasrahkan amri, urusanku ilallah, kepada Allah. Nanti ya. Niki terusan ayatnya ajib. Terusannya beriban. Wa ufawwidu amri ilallah. Naam. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallah basirum bil ibad. Dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha tahu terhadap hambanya. Fawaqahumullahu sayyiati ma makaru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga dia dari kejelekan-kejelekan apa yang diperbuat oleh mereka para musuh. Niku ingkang dipun damel. Berarti dipun ikhtiari, hasilnya dipun pasrahaken dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ufawwidu amri ilallah, aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Innallah basirum bil ibad, karena Allah maha tahu terhadap hambanya. Kemudian Allah akan menjaga dia dari kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan yang akan diperbuat oleh musuh-musuh. Nggih. Niki kula waos nadhom. Nadhomanipun sinten? Nadhomanipun Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Niki pun 300 tahun lebih nggih. Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Tapi ternyata sama, zaman dulu itu juga donya niku wonten ruwete, ngoten. Maka beliau menuliskan nadhoman ternyata cocok sekali bagi kita. Monggo dipun waos. Ilzam baba rabbik. Teng mriku macane baba rabbak nggih. Watruk kulladun. Berpeganglah tetap kamu di pintu Tuhan kamu. Tinggalkanlah selain Tuhan kamu, selain Allah. Was'alhus salamah min daril futun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari ini dunia tempatnya fitnah niki.
minta selamat. Kersane dados tiyang ingkang selamat dunya akhirat. La yadik sodruk fal hadith yahun. Jangan sumpek dada kamu itu. Ini yang terjadi semuanya ini ringan, enteng. Teng donya niki walaupun misalkan banyak pembunuhan, misalkan, apalagi kalau ternyata belum sampai terjadi pembunuhan. Yang terjadi di dunia ini ringan. Bukan itu yang berat, akhirat yang berat. Yang terjadi ini ringan. Allah muqaddir wal alam syu'un. Allah lah yang sudah mengatur semuanya ini. Semua yang terjadi ini sudah diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alam ini adalah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Layak tur hammuk ma kudir yakun. Jangan banyak sumpek kamu. Jangan banyak sumpah. Yang sudah ditentukan oleh Allah pasti terjadi. Fikrak wakhtiyarak da'huma warak. Pikiran kamu, pilihan kamu, itu tinggalkanlah di belakang. Wat tadbir aidon wajhat man barak. Dan ngaturnya kamu kalau mau ngatur ya, itu semuanya tinggal di belakang. Lihatlah siapa yang di belakang kamu. Semua ini yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulakal muhaimin innahu yarak. Tuhan kamu yang memelihara kamu, dia itu adalah melihat kamu. Fawwid lahu umurak wa ahsinid dunun. Serahkan urusan-urusan kamu kepada Tuhan kamu. Dan berhusnudzonlah kamu kepada Tuhan kamu. Nah niki wau kados terjadi tenggene Yaman, nggih, teng Tahrim. Kados ngoten niku. Niku pun dipun serahkan dhateng Gusti Allah. Mereka ikhtiar apa ndak sebelumnya? Ikhtiar. Dengan berbagai usaha, dengan berbagai upaya. Cuman ikhtiarnya itu adalah untuk mencari pahala. Golek ganjaran. Hasilnya serahkan datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tiang pejuang ini kados ngoten niku. Ketika dia berjuang dan dia ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dia murnikan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dohirnya kalah, dohirnya tidak berhasil, tapi dia hakikatnya sudah menang. Niku para pejuang sejati. Beliau waktu itu berjuang, mengupayakan, mengikhtiari dengan semaksimal mungkin, tapi hasilnya diserahkan datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berjuang? Perjuangannya hanyalah untuk mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata gagal, kelihatannya zahirnya gagal. Husnudzon, pasti di belakang itu Allah akan tentukan yang terbaik. Subhanallah, saat ini luar biasa. Oke. Bahkan ditemukan bahwasanya wonten peneliti niku menulis dalam buku karangan ilmiahnya, lebih dari 2/3 dunia niki masuk Islam lewat tiang Hadramut. Hadramut ya, Hadramut itu provinsi. Berarti termasuk Syibam, termasuk Aden, Aden Senes, termasuk Doan dan lain sebagainya, Sewu, Tarim. 2/3 dunia ternyata masuk Islamnya lewat mereka. Di antara hikmah wontene suyuki niku, para ulama niku akhirnya tidak menetap di dalam kota ilmu tersebut. Wonten yang mencar-mencar. Habib Abdul Qadir bin Ahmad keluar karena disiksa. Terus kemudian Habib Ahmad Tohal Masyhur keluar ke Afrika. Yang masuk Islam di tangan beliau 200.000 lebih. Yang setunggal nih, 200.000 tengah Afrika. Oke. Ternyata berbaik sangkalah kamu kepada Tuhan kamu. Di belakang itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Berikhtiarlah, berusahalah, tapi hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya Anda sekarang gagal, Anda adalah orang yang berhasil. Di belakang itu berhusnudzonlah kepada Allah, karena di belakang itu ada hikmah yang besar. La taktur hammuk
ma kudir yakun. Jangan banyak sumpek kamu, mikiri gak berhasil dan jangan banyak sumpek. Karena yang sudah ditentukan itu akan terjadi. Lau walam wa kaif qaulun di ahmak, qaulun di hamak. Ucapan lau, seandainya saja ini enggak terbunuh, seandainya ini masih hidup, seandainya aku punya jabatan, seandainya dan seterusnya. Walima, kenapa ini kok terjadi? Kok enggak begini? Wakaif, kok bisa? Sudah banyak doa, sudah banyak usaha enggak berhasil juga. Ucapan-ucapan ini seandainya, kenapa dan bagaimana bisa? Ini adalah ucapannya orang yang dungu. Dungu ini setingkat lebih parah daripada bodoh. Berarti rodok parah nih. Ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapannya orang yang dungu. Hati-hati. Ya'tarid Allah alladzi khalaq. Dia menentang kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Sudah ditentukan oleh Allah, gak terima deh. Wa qada wa qaddar kullu syai' bihaq. Allah sudah menentukan, sudah menakar setiap sesuatu dengan hak. Ya qalbi tanabbah watrukil majun. Wahai hatiku, ingat-ingat. Tinggalkanlah apa yang membuat kamu sumpek ini, ya. Pikiran-pikiran ini. La takthur hammuk ma kudir yakun. Jangan banyak sumpek kamu yang sudah ditentukan akan terjadi. Anta wal khalaik kulluhu abid. Kamu dan semua makhluk ini, yang baik ataupun yang jelek, manusia, jin, dan semuanya ini, semua makhluk ini semuanya adalah hamba. Berarti melaksanakan sesuai dengan kehendak tuannya. Yang jadikan ini Allah. Ini dalam hadis, subhanallah, kita kemarin kaget baca hadis ini. Seandainya semua ini, seandainya kalian ini tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan seseorang yang berbuat dosa kemudian supaya Allah akan mengampuni dia. Berarti seandainya ini tidak ada yang mau berbuat dosa ini semua, nanti Allah akan ciptakan itu orang yang berbuat dosa supaya ada kelihatan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin saat donya apik kabeh, tidak mungkin. Ojo sumpah-sumpah, jangan sumpah-sumpah. Semua kamu dan semua makhluk ini semuanya adalah hamba. Wal ilah fina yaf'al ma yurid. Tuhan kita ini terhadap kita, terhadap makhluk ini mengerjakan apa yang dikehendakinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ini, Allah ini la yus'al amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak bisa ditanyai, ya Allah kenapa kok begini? Ya Allah kok ini kok pinter, saya kok enggak? Ya Allah itu kok kaya, padahal saya lebih berusaha. Ya Allah kok tidak bisa ditanyai seperti itu. Tapi makhluklah yang akan dipertanyai, akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau Allah tidak bisa ditanyai, berkehendak maka akan melakukannya. Maha berkehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berhak untuk tanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Tuhan terhadap kita para hamba ini melakukan sesuai dengan kehendaknya. Hammuk wahtimamuk waihak ma yufid. Sumpeknya kamu, sedihnya kamu, gundah gulananya kamu itu tidak akan memberikan manfaat. Tak perlu. Oke. Fal qada taqaddam faktanib sukun. Yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah dulu. Mulai dulu ya seperti itu, sudah dipastikan. Maka ambillah kesempatan kamu untuk tenang. Tenang terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tukthir hammuk ma kudir yakun. Jangan banyak sumpek, yang sudah ditentukan oleh Allah akan terjadi. Qaddamin ta'ala birrizqil qawam. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin terhadap rizki yang mencukupi kamu, rizki yang cukup bagi kamu. Fil kitab munazzal nuran lil anam. Sudah ditulis dalam kitab yang diturunkan yaitu Al-Quran sebagai cahaya bagi seluruh manusia. Jangan bingung-bingung, rezeki kamu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini ditulis, dinaskan di dalam Al-Quran.
faridah, wassakhat haram. Maka ridho terhadap ketentuan, rizki dan lain sebagainya, ini fardu, bahkan faridah, sangat fardu, sangat wajib. Ridho terhadap ketentuan Allah itu hukumnya sangat wajib. Dan murka, tidak terima terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, ini hukumnya haram. Apa maksudnya Allah? Haram itu. Wal qana'rahah wat tama'junun. Maka kalau kamu merasa cukup apa yang diberikan kepada Allah, dinikmati apa yang ada, ini tenang hati kamu. Yang ada itu nikmati. Usaha boleh, tapi jangan sampai sumpek. Maka qanaah atau menerima itu tenang. Tomak, terlalu mengharapkan, itu junun, gila itu. Belum tentu dapat tapi wis sumpek. Kayak orang gendeng. Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, la taktur hamuk ma kudir yakun. Jangan banyak sumpek. Apa yang sudah ditentukan itu akan terjadi. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Apa yang menjadi milik orang lain tidak akan mungkin kamu dapatkan. Tidak mungkin, tidak nyampe kepadu. Walladzi kusimlak hasidun ladaik. Yang sudah dibagikan kepada kamu, pasti kamu akan dapatkan. Tidak mungkin meleset, tidak mungkin salah alamat. Rezeki kamu tidak akan mungkin dinikmati oleh orang lain, rezekinya orang lain tidak mungkin kamu dapatkan. Sudah pasti itu. Fastagil birabbik walladzi alaik. Maka sudahlah, sibukkan diri kamu dengan Tuhan kamu. Dan sibukkan dengan sesuatu yang wajib atas kamu. Fi fardil hakikah wasyar'il masun, yaitu fardu-fardu hakikat, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang wajib kepada kamu. Dan juga ilmu-ilmu syariat, itu yang wajib. Perhatikan itu, ilmu syariat, ilmu hakikah, perhatikan. Itu adalah hak-hak kamu terhadap Tuhan kamu. La taghthur hammuk ma kudir yakun. Jangan banyak sumpek, yang sudah ditentukan oleh Allah itu akan terjadi. Syar'ul Mustafa al-Hadil Bashir, yaitu syariatnya Al-Mustafa, orang yang terpilih, yang memberikan petunjuk, yang memberikan kabar gembira. Khatamil Anbiya al-Badril Munir, yang menjadi penutup para nabi, yaitu rembulan yang terang benderang. Sallallahu alaihi Rabbil Qadir, Allah Tuhan yang maha Qadir, kuasa, maha kuasa, telah bersolawat kepada dia. Marihus soba malat bil gusun, semenjak ada angin dari tanah Soba yang bisa menggerakkan itu dedaunan rantingan. La taktur hamuk ma kudir yakun. Apa yang sudah, jangan banyak sumpek, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi. Itu nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mulai zaman riyin. Ketika sumpek niku yang sudah terjadi akan terjadi husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan yang terbaik nantinya. Dan mereka tetap berikhtiar. Ikhtiar apa tidak? Ikhtiar. Kalau ditanya para orang-orang soleh dahulu, mereka itu punya usaha apa enggak? Punya perhatian enggak terhadap urusan orang muslim? Apa cuek-cuek saja? Nah, man lam yahtam bi amril mu'min laisa minhum. Siapa orang yang tidak punya perhatian terhadap urusan orang mukmin, berarti bukan termasuk golongan orang mukmin. Golongan orang lain itu. Berarti terhadap urusan orang mukmin ini mereka sangat perhatian dan mengupayakan. Cuman mengupayakan untuk mendapatkan pahala. Dan juga hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahirnya itu tidak berhasil, tapi tetap husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kenyataannya di belakangnya itu banyak sekali hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan terakhir ini ya. Saya akan bacakan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan, ini saya bacakan karena
Saya pernah curhat kepada salah satu dari guru saya. Bagaimana, apa tindakan kita, langkah kita supaya kita tidak salah langkah begitu. Maka beliau membawakan hadis ini. Saya bacakan ini. Ini disebutkan dari Umayyah, Abi Umayyah Asy-Sya'bani. Beliau mengatakan, saya datang kepada Aba Sa'labah Al-Khushani. Kemudian saya mengatakan, bagaimana kamu perbuat terhadap ayat ini? Ayat ini berkata, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian perhatikan terhadap diri kalian. Perhatikan terhadap diri kalian. Karena tidak akan berbahaya bagi kalian orang yang sesat kalau kalian dapat petunjuk. Perhatikan diri kalian. Kalau kalian dapat petunjuk, orang yang sesat mau buat apa enggak bahaya. Apa pendapat Anda tentang ayat ini? Ini kita tangklet ya. Lalu beliau mengatakan, Aba Sa'labah Al-Khushani ini mengatakan, Sa'alta anha khobiron. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tanya ini kepada orang yang pengalaman. Benar ini. Kamu tanyanya kepada orang yang tepat. Karena saya pernah tanya hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Bali'tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Tapi kamu bukan perhatikan diri kamu saja, bukan. Tapi perintahkanlah untuk berbuat ma'ruf, cegahlah untuk berbuat munkar. Sampai kapan? Hatta idza ra'aita syuhan uta'an. Sampai ketika kamu sudah melihat pelit itu dituruti, pelitnya dipelihara. Wahawan muttaba'an, hawa nafsunya diikuti. Wadunyan mu'thiratan, dan dunia yang mempengaruhi. Wa ijab kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan setiap orang itu bangga dengan pendapatnya, menganggap pendapatnya yang paling benar, pendapatnya orang lain tidak ada yang benar. Wa ra'aita amron la yad wa ra'aita amron la yadani laka bihi fa alaika khawaisata nafsik. Dan kamu lihat urusan ini sudah kamu tidak bisa mengendalikan, tidak punya kekuasaan kamu. Maka bagaimana? Kamu perhatikan orang yang khusus bagi kamu. Khawaisata nafsik. Berarti ini ternyata ada riwayat. Ada bi khasati nafsik, perhatikan diri kamu. Khasati nafsik itu kamu sendiri. Khawaisati nafsik yaitu orang-orang yang berada di lingkupan kecil kamu, yang bisa kamu selamatkan, yaitu santri kamu, orang yang mau dengarkan kamu, orang yang kamu bisa ajak, selamatkan itu. Kamu perhatikan mereka. Wada amrul awam, tinggalkanlah urusan-urusan orang umum. Itu bukan kapasitas kamu. Kamu mau nyegah tidak bisa kok. Tinggalkan itu, tidak usah diurusi. Urusi orang-orang yang bisa kamu selamatkan. Fa inna min waraikum ayyamus sabr, karena setelah itu ada hari-hari yang butuh kesabaran. As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamr. Kesabaran pada hari itu seperti kamu memegangi bara api. Lil amili fihinna mithlu ajril khamsina rajulan ya'maluna bimithli amalihi. Orang yang bersabar dalam waktu itu seperti pahalanya 50 orang yang melakukan amalan seperti apa yang dia lakukan. Pada intinya nopo? Pada intinya nopo engkang dados tugas panjenengan niku lampahi. Ketika itu bukan tugas Anda, sampean upayakan dan sampai sumpek-sumpek, tapi bukan kapasitasnya Anda, mboten wonten manfaati. Sinten engkang saged jenengan selamataken,
orang yang bisa dengarkan Anda, orang yang bisa selamatkan Anda bisa selamatkan keluarga Anda, murid Anda, santri Anda, dan orang deket-deket Anda selamatkan niku. Sing gede-gede, sing dhuwur-dhuwur bukan kapasitas Anda, jangan ikut. Tinggalkanlah urusan umum ini, ngoten. Niki kula ingkang dipun peseni. Tak perlu, ngoten. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu bingung, jangan terlalu gundah gulana, tapi potensi-potensi yang Anda bisa lakukan manfaatkan semaksimal mungkin karena itu adalah ladang Anda. Itu yang akan Anda panen kelak di akhirat. Jenengan bingung tok pripun iki. Corona. Namung wiritan, corona. Coronane subur apa mendelep? Enggak ada manfaatnya. Berarti bagaimana? Apa yang bisa Anda lakukan, lakukan. Bisa pengajian, tapi harus pakai prokes, lakukan. Enggak bisa libur dulu, ya libur dulu. Tidak skala besar tapi skala kecil. Nopo ingkang saged dipun lampahi, lakukanlah. Mboten usah bingung tok tapi mboten melampah. Tinggalkan urusan-urusan tersebut, apa yang bisa Anda lakukan, kerjakanlah. Niki sampun dipun atur kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka pasrahkan ini datang Gusti Allah Subhanahu wa taala, husnudon kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di balik ini semua ternyata pasti insya Allah ada hikmah yang luar biasa besarnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ngoten niki nasihat saking Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kiai kita Yai Ayub mengenai hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tiang mukmin niki luar biasa, dikasih baik tetap baik, kasih jelek tetap baik. Nggak ada yang bisa seperti itu kecuali orang mukmin saja. Masya Allah, mugi-mugi wasilah majelis-majelis kader niki, wasilah tiang-tiang soleh engkang di sekitar kita, mugi-mugi kita dijadikan sebagai orang yang soleh, orang-orang yang selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ngoten saking kawula, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.